mendampingi istri ke acara kumpul teman. Tak disangka, sahabat prianya mabuk dan menjadi liar. Dia memeluknya erat-erat dan mengungkapkan perasaan dengan penuh kasih. Dia berkata, "Katakan, kalau dulu kita tidak berpisah, apakah anaknya sekarang hanya bisa jadi penonton saja?" Tiba-tiba menyadari bahwa aku juga ada di sana. Dia menggerutu sesaat lalu berkata, "Aduh, aku sampai lupa. Menantu juga di sini." "Menantu? Kamu pasti belum tahu bahwa kami pernah berpacaran, kan?" Dia berkata dengan nada bercanda. "Ruan, kamu menyembunyikannya begitu. Tidak mungkin kamu masih ingin melanjutkan hubungan lama dengan aku, kan?" Namun 1 detik kemudian terdengar suara klik. Aku mengambil ponsel dan memotret mereka berdua. Aku berkata, "Jangan pedulikan aku. Kalian lanjut, aku akan merekam momen indah ini." "Suami, dia sudah terlalu mabuk. Jangan dengarkan omongannya yang tidak masuk akal. Dia baru saja bercerai. Suasana hatinya tidak begitu baik." Liu Ruyan menolak dia sambil menjelaskan dengan gugup. Tanganku yang memegang gelas melemparkan kaca meja minum. Di atas piring berputar, bintik-bintik dingin terbentuk dari bintang. Ito Makoto dengan mata mabuk yang kabur kembali memeluk Liu Ruyan. Dia mencubit bahu Liu Ruyan. Sambil bersendawa, dia tertawa dan berkata, "Omong kosong apa itu? Kalau dulu kita tidak berpisah, anak pasti bisa jadi penonton saja." Dia berkata lagi, "Apa yang membuat bercerai menjadi menyedihkan?" Aku berkata, "Jujur saja, itu keputusan yang kuambil sendiri. Keluar rumah dengan hanya membawa barang pribadi, tidak mengharapkan hal lain, hanya menginginkan hati yang bersih. Seperti kata pepatah, harta 1000 emas yang hilang akan kembali. Aku memang orang yang selalu bisa menerima dan melepaskan. Berbeda dengan pria-pria yang suka menghitung setiap hal kecil. Orang seperti itu paling tidak berprestasi." Ito Makoto sedikit mengangkat kepalanya, memberikan tatapan yang lelah kepadaku. Tatapan matanya membuatku tidak nyaman. Tepat saat itu, anakku Ji Chen mengirim pesan, menanyakan kapan aku dan ibu akan pulang. Aku mengerutkan alis, menunjukkan layar obrolan kepada Liu Ruyan, memberi isyarat padanya untuk kembali bersamaku. Namun Ito Makoto dengan cepat merebut ponsel itu. Dia berkata dengan nada tidak senang, "Liu Ruyan, apa yang terjadi dengan suamimu? Tidak mengerti aturan. Kalau keluar untuk bersenang-senang, bersenang-senanglah. Baru jam berapa ini sudah mulai menekan." Dia bilang pria-pria sekarang terlalu bersikap seperti ayah, ingin mengatur segalanya. Kalimat terakhir, dia menurunkan suaranya, tapi aku tetap mendengarnya dengan jelas. Detik berikutnya, aku menggenggam pergelangan tangannya, dengan paksa merebut ponsel itu kembali. Dengan setiap kata terhenti, dia berkata, "Ada apa dengan pria itu? Kau bukan pria." Liu Ruyan menangkap ancaman dalam nadaku. Dia segera menahan lenganku, menyarankanku, "Suamiku, jangan berdebat dengan orang mabuk. Dia memang begitu. Saat kami bersenang-senang bersama, kami tidak pernah menganggapnya sebagai lawan jenis." Aku mendengarnya dan tertawa. Aku dengan cepat melepaskan tangan Liu Ruyan. Aku berkata, "Kata-kata Liu Ruyan, pikirkan dulu. Kau hampir berusia 30 tahun. Kau bukan berusia 3 tahun. Kalian tidak menganggapnya sebagai lawan jenis. Lalu mengapa dia masih menikah dan memiliki anak? Lalu mengapa kau masih berpacaran dengannya? Berpura-pura apa itu?" Liu Ruyan terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan rasa tidak nyaman. Dia mengerutkan bibirnya. Dengan suara pelan, dia menjelaskan kepada orang di sekitarnya, "Aku mungkin tidak dalam mood yang baik hari ini." Namun aku tanpa ampun langsung memotongnya. "Aku belum bercerai. Aku juga tidak keluar rumah hanya membawa barang pribadi. Bagaimana aku bisa tidak enak hati?" Ruang pribadi menjadi sunyi mencekam. Aku tidak ingin tetap tinggal di sini. Melihat mereka berkelakuan aneh, aku bangkit, bersiap pulang untuk menemani anakku. Namun sesaat berikutnya, Ito Makoto menahan bahuku. Dia berdiri dengan keadaan mabuk. Tiba-tiba dia mendekat, bau alkohol menyebar di udara sekitar. Dia berkata, "Menantu, jangan marah. Meskipun memang aku pernah berhubungan dengan Liu Ruyan, tapi itu sudah menjadi masa lalu. Hari ini aku terlalu belak-belakan." Aku yang terus terang langsung mengatakannya. Aku pikir pria yang bisa bersama Liu Ruyan pasti memiliki kepribadian yang mirip dengan kami. Semua orangnya santai dan cuek, bisa bercanda dengan leluasa. Tapi menantu, jangan khawatir. Aku dan Liu Ruyan sejak kecil bermain dan tidur telanjang bersama. Waktu itu kami berpacaran masih belum mengerti apa-apa. Kemudian kami menyadari tidak ada chemistry. Langsung putus. Jadi,
Meskipun Liu Ruyan telanjang, berdiri di depanku, aku tidak akan memiliki perasaan sedikit pun padanya. Tangan kiri Ito Makoto dengan akrab menempel di bahuku. Tangan kanannya melingkari bahu Liu Ruyan. Hidungnya tercium bau alkohol yang kuat. Perutku terasa mual. Aku menggerakkan lengan untuk menolak dia. Setelah menenggak 2 gelas teh dingin, ketidaknyamanan di perut mulai reda. Saat aku menyadari, Ito Makoto sudah duduk di lantai. Liu Ruyan mengangkat orang itu dari lantai. Dengan nada tidak senang, dia berkata, "Jibauda, Ito Makoto akan menjelaskan kepadamu dengan baik. Kalau kamu tidak mendengarkan, tidak apa-apa. Kenapa masih memukul orang? Kamu terlalu tidak menghormati orang. Minta maaf kepada Ito Makoto." Ito Makoto mengeluarkan suara klik, bangkit dari lantai. Dia berkata, "Liu Ruyan, suamimu terlalu pelit. Siapa yang belum pernah punya cinta pertama?" Ini membuatku tak bisa berkata apa-apa. Di sekeliling, komentar-komentar mendukung berulang-ulang, bersiul seperti lalat tanpa henti. Seorang perempuan berkata, "Memang, semakin tidak berdaya seorang pria, semakin besar temperamennya." Orang lain berkata, "Jige, jangan terlalu serius dengan Ito Makoto. Dia memang suka ngomong kasar. Dia tidak berniat jahat. Dia bahkan bisa mengatakannya. Pasti dia tidak tertarik pada Liu Ruyan. Zaman sekarang berbeda dengan dulu. Seseorang berpura-pura memarahi. Ruyan sudah menjadi istri. Tidak semua hal bisa dijadikan lelucon." Setelah Liu Ruyan dimarahi teman-temannya, ekspresi wajahnya semakin sulit dipertahankan. Dia mendesak aku untuk segera meminta maaf. Dia berkata, "Jibauda, jangan biarkan dirimu saja membuat semua orang tidak senang. Hari ini Ito Makoto menjadi tuan rumah. Dia adalah tuan rumah. Buat 2 lelucon. Ada apa? Tidak ada yang memohonmu untuk datang." Dia meraih dan menarik lengan bajuku. Dia berbisik pelan di telingaku, "Baiklah, suamiku. Ada apa? Kita bicarakan lagi di rumah. Begitu banyak orang, sahabat wanitaku dulu tidak menyukaimu. Dia tidak setuju aku bersama kamu. Dengan sikapmu seperti ini, mereka semakin membencimu." Aku memalingkan kepala dan menatap Liu Ruyan. Saat hendak berbicara, tiba-tiba terputus. Ito Makoto bangkit dari tanah. Dengan alami, dia menggenggam tangan Liu Ruyan. Mereka saling mengikat jari. Liu Ruyan tidak merasa ada yang salah sama sekali. Bahkan dia tertawa dan bercanda dengannya. Keduanya saling menggigit telinga. Seperti pasangan muda dalam drama yang saling menggoda. Ito Makoto tertawa sambil menggoda. "Ruyan, ini memang seharusnya," katanya. "Kalau kamu pulang nanti, harus mengatur suamimu dengan baik. Hukumi dia berlutut sambil menggosok papan atau semacamnya. Pria tidak boleh dimanjakan. Semakin dimanjakan, semakin menjadi bajingan." Wajah Liu Ruyan berwarna merah muda, sambil berusaha melepaskan tangannya. Dengan suara manja mengeluh sampai hampir melepaskan. Dia memberi dorongan ringan pada orang di sebelahnya. Namun Ito Makoto mengerutkan alis. Dia berkata, "Ruyan, kamu mendorongku." Suara dia serak, kata, "Dulu siapa yang berkata, selama aku tidak melepaskan, akan selalu memegang tanganku dan maju bersama?" Aku tak tahu harus berkata apa. Liu Ruyan matanya berwarna merah, tidak tahu apa yang teringatnya. Tangan yang semula ingin menolak tangan Ito Makoto, sekarang erat menggenggam tangan Ito Makoto. Liu Ruyan menatapku dengan rasa bersalah dan berkata, "Suamiku, dia sudah mabuk. Selain itu, dia baru saja bercerai. Tak heran dia sedang tidak enak hati. Aku tidak mudah menolaknya." Ito Makoto tersenyum penuh sayang dan berkata, "Ini juga harus dijelaskan. Liu Ruyan, kamu menikah, lalu jadi seperti terobsesi cinta. Biarkan aku periksa seberapa lunak telingamu sekarang." Ito Makoto meraih dan mencubit daun telinga Liu Ruyan. Wajah wanita itu langsung memerah. Mata berkilau riak, namun sesaat kemudian terdengar suara klik. Aku mengangkat ponsel dan memotret mereka berdua. Seketika memutus interaksi manis mereka. Aku berkata, "Jangan pedulikan aku. Kalian lanjut. Aku hanya mencatat kehidupan indah ini." Aku tersenyum sinis. Kepada Liu Ruyan, aku berkata, "Kenapa dia harus keluar rumah hanya dengan barang pribadi?" Masih berbangga-bangga, seolah sedang memerankan drama mengorbankan segalanya demi cinta sejati. Ternyata dia bukan sekadar orang bodoh. Dia malah bodoh dan jahat. Melihat keadaanmu, bukankah kamu selir? Mungkin kamu sudah lama ingin jadi selir. Baru saja bercerai. Lihatlah sikapmu yang tergesa-gesa naik pangkat. Benar-benar menjijikkan. Cepat selesaikan. Kita juga selesaikan urusan perceraian." Setelah berkata itu, aku berbalik dan pergi. Liu Ruyan baru menyadari betapa melampaui batasnya tindakannya tadi. Dia cepat melepaskan tangan yang terikat erat dengan Ito Makoto, mengejarku keluar dari ruangan pribadi. Namun belum melangkah jauh, di dalam ruangan, seseorang berlari keluar. "Yanyan,
apakah kamu membawa obat, mah? Suara langkah di belakang terhenti. Lalu terdengar suara cemas Liu Ruyan. Dia kembali dan membuatku berhenti. Saat menoleh kembali, Liu Ruyan sudah kembali ke ruangan bersama orang itu. Keluar dari lift, aku menerima pesan dari Liu Ruyan. Dia mengirimkannya ke suamiku. Hari ini cuma kamu yang tidak minum alkohol. Bagaimana kalau kamu mengemudi mengantar itu Makoto ke rumah sakit? Aku tidak membalas. Liu Ruyan langsung menelpon. Jibao dalam bahaya nyawa. Bisakah kamu sedikit bersimpati? Masalah, ada prioritas dan urgensi. Pertama, antar itu Makoto ke rumah sakit. Hal lain kita bicarakan nanti setelah kembali. Masih terdengar suara orang lain di dalam telepon. Seorang perempuan berkata, "Iya, nyawa manusia sangat penting. Ada apa yang tidak menyenangkan? Kita bicarakan lagi nanti." Wajah itu Makoto menjadi pucat. Kalau ternyata dia terkena radang usus akut, bagaimana? Ada orang lain berkata, "Aku akan bilang saja, kamu dulu benar-benar buta mata sampai menikah denganku." Tidak mengindahkan tekanan moral mereka, langsung menutup telepon. Namun Liu Ruyan mengejarnya turun ke lantai. Saat mobil mulai menyala, pintu mobil tiba-tiba ditarik terbuka dari luar. Liu Ruyan terengah-engah. Telinganya masih ada bekas merah dari tadi. Dia mengerutkan alis dan berkata, "Itu Makoto sakitnya parah. Tinggalkan mobil itu. Kami sudah memanggil sopir pengganti. Akan segera tiba." Aku menatap Liu Ruyan dengan senyum sinis. Aku bertanya, "Kamu bilang apa?" Dia berkata, "Suamiku, aku tidak bercanda denganmu." Sambil berkata begitu, dia naik mobil dan melepaskan sabuk pengamanku. Aku sendiri berkata, "Liu Ruyan, selama bertahun-tahun kamu selalu membawa obat mah karena itu Makoto, kan?" Tangan Liu Ruyan yang sedang membuka sabuk terhenti, dan secara tidak sadar menolak. Bukan karena cahaya dalam mobil redup, namun aku masih menangkap sekilas rasa bersalah di mata Liu Ruyan. Aku tertawa ringan. Kemudian aku menaikkan suara secara tiba-tiba. "Pergi, jangan memaksa aku untuk bertindak." Tidak jauh, beberapa orang membantu itu Makoto keluar dari lobi hotel. Seseorang berkata, "Ruyan, sudah selesai belum?" Itu Makoto hampir tidak tahan lagi. Liu Ruyan menjawab singkat. Segera setelah itu, amarahnya muncul. Dia mendorongku dengan semakin keras. Melihat Liu Ruyan, karena penampilan panik itu Makoto, aku hanya merasakan hati seperti abu. Detik berikutnya, terdengar pak. Suara tepukan keras terdengar di dalam mobil. Kepala Liu Ruyan terlempar ke samping karena pukulanku. Dia menatapku dengan tak percaya. Aku mengambil ponsel dan membuka percakapan dengan Xiao Chan. Di dalam mobil yang hening, terdengar suara Xiao Chan yang menangis. Dia berkata, "Ayah, kapan kamu dan ibu akan pulang? Tante Jang akan segera pulang ke rumah." Aku sendirian merasa takut. Setelah suara tangisan selesai, aku mematikan layar ponsel. Aku menatap Liu Ruyan. Suaraku menjadi dingin. "Apakah kamu akan pergi merawat cinta pertamamu? Atau kembali melihat anakmu? Pilihlah sendiri." Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Jibauda, kamu ini sikap apa? Apa urusan cinta pertama atau tidak? Aku sudah melihatnya. Kamu memang tidak mempercayai aku. Aku dan itu Makoto hanya teman saja. Apalagi dia sekarang sedang sakit." Aku menekan dahi. Sungguh tidak ingin berdebat dengannya di luar. Sebagai pria, aku tahu jelas apa hasil yang diinginkan itu Makoto malam ini. Jadi di dalam ruangan pribadi itu aku menahan diri. Tapi sekarang aku tak tahan lagi. Angin malam sangat dingin. Meniup hati orang menjadi semakin dingin. Aku memutar kepala melihat Liu Ruyan. Api kemarahan muncul di dalam hati, namun tidak terlihat di wajah. Lalu aku mengangguk dan turun dari mobil. Di wajahnya yang perlahan melunak, aku tiba-tiba membuka pintu kursi penumpang. Dengan keras menariknya keluar mobil, menjatuhkan dia ke tanah. Aku dari posisi tinggi melihatnya dan berkata dengan tegas, "Urusan ibunya bukan urusanku." Aku masuk ke mobil, membuka tangan Liu Ruyan yang menempel di jendela mobil, menutup pintu mobil dengan keras, mengunci kembali, menginjak pedal gas. Mobil bergabung ke arus lalu lintas. Di kaca spion belakang, aku melihat Liu Ruyan berjalan menuju itu Makoto yang berdiri di pintu hotel. Aku menggelengkan kepala, senyum pahit. Sebelum malam ini, aku selalu mengira aku dan Liu Ruyan adalah cinta pertama satu sama lain. Liu Ruyan juga mengatakan hal itu kepadaku. Aku bukan orang yang tradisional dan kuno. Aku bisa menerima Liu Ruyan pernah memiliki masa lalu, tapi aku tak bisa menerima dia menipuku. Lebih lagi, aku tak bisa menerima dia menganggap cinta pertama sebagai sahabat pria yang sangat akrab. Malam ini aku memberinya sebuah pilihan. Bukan pilihan antara aku dan itu Makoto, tapi pilihan antara itu Makoto dan anakku. Dia malah memilih itu Makoto, menyadari seseorang ternyata sesederhana itu.
hanya membutuhkan satu pertanyaan pilihan. Saat sampai di rumah, Zhang Yi belum pergi, sedang menemani Xiao Chan menghitung tomat kecil di balkon. Xiao Chan mendengar suara pintu terbuka, langsung berlari datang menyambut, menyelam ke dalam pelukannya, memberiku pelukan besar. Emosi rumit sebelum membuka pintu. Pada saat itu, pelukan anak menenangkan banyak emosi. Xiao Chan menatap pintu yang kosong di luar, miringkan kepalanya bertanya, "Mana ibu?" Aku mengangkat Xiao Chan, sambil tersenyum berkata, "Ibu ada urusan, akan kembali agak terlambat." Xiao Chan agak tidak senang. Dia berkata, "Kalau besok ibu masih bisa menemaniku pergi ke pasar loak menjual tomat kecil." Aku tidak ingin membuat Xiao Chan sedih, tidak ingin kebahagiaannya berakhir dengan kekecewaan. Meskipun prinsip pendidikanku untuk Xiao Chan selalu tidak menipu, tidak menyembunyikan, meskipun dia masih anak-anak, namun tetap memberinya hak untuk ikut dalam keputusan keluarga, memperlakukan dia sebagai individu yang utuh. Tapi sekarang aku tidak tahu bagaimana harus memberitahunya tentang hal malam ini. Jadi aku mencoba mengelak dengan samar-samar. Aku tersenyum dan berkata, "Ayah menemanmu?" "Tidak apa-apa." Xiao Chan tampaknya merasakan sesuatu. Mata Xiao Chan langsung merah. Dia berkata, "Kebanyakan anak kecil bersama ayah dan ibu." Aku juga ingin melihat Xiao Chan berusaha menahan air matanya. Aku agak tidak tega. Aku berkata, "Baik, kita pergi bersama." Setelah mendapatkan jawaban yang memuaskan, Xiao Chan memeluk leherku. Dia bersorak di telingaku. Setelah selesai menceritakan cerita pengantar tidur kepada Ji Chen, Zhang Yi juga bersiap mengemas barang dan pergi. Saat akan pergi, dia dengan ekspresi khawatir menanyakan kepadaku, "Kamu, apakah kalian berdua sedang bertengkar?" Aku tersenyum sambil menggeleng kepala dan berkata, "Hanya hal kecil saja. Waktunya sudah tidak terlalu pagi. Aku akan mengantarmu turun." Saat turun, Zhang Yi terus menghiburku. Dia berkata, "Pertengkaran antara suami istri adalah hal biasa. Jika ada masalah, duduklah dan bicarakan dengan baik." Dia berkata, "Ji, jangan menilai aku hanya karena usiaku yang lebih tua, tapi aku masih tetap modis. Belakangan ini, dalam novel yang aku baca, kesalahpahaman para tokoh utama semuanya karena mereka terlalu keras kepala menjaga muka, tidak mau berkomunikasi dengan pasangan mereka. Kita jangan menjadi orang bodoh yang tidak mau bicara." Ya, aku tersenyum mengangguk. Ya, aku tahu. Aku memanggil taksi untuk Zhang Yi. Sebelum naik mobil, Zhang Yi tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik mengingatkanku. "Ji, hari ini ketika aku menjemput Ji Chen di taman kanak-kanak, dia tampaknya diperlakukan kasar oleh teman sekelasnya." Dia berkata, "Ada teman baru di TK yang sangat suka merebut barang-barangnya. Kamu, periksalah gurunya. Jangan biarkan anak menderita." Ya, setelah melihat Zhang Yi pergi, aku mengirim pesan kepada guru Ji Chen, menanyakan situasinya. Guru itu cepat membalas. Guru berkata, "Itu mungkin hanya pertengkaran kecil antar anak." Saat kembali ke sekolah pada hari Senin, dia akan menengahi, membuatku tidak khawatir. Aku membalas baik. "Kalau begitu, terima kasih atas bantuannya." Aku lagi ngobrol sedikit lebih lama dengan guru tentang perilaku Xiao Chan belakangan ini di taman kanak-kanak. Guru memuji Xiao Chan sebagai anak yang patuh dan mengerti, anak yang baik. Akhirnya dia bilang ada sedikit urusan kecil yang ingin dia minta bantu. "Ayah Xiao Chan, Anda pasti berada di komite orang tua di taman kanak-kanak Bintang, kan? Anda tahu, di taman kanak-kanak kami ada peraturan. Guru tidak boleh masuk ke komite orang tua. Ayah anak baru itu belum masuk komite. Bagaimana kalau saya kirimkan WeChat-nya kepada Anda? Tolong bantu tambahkan ke grup." Aku menjawab, "Tidak masalah." Tak lama kemudian guru mengirimkan sebuah kartu nama. Aku klik untuk menambahkan teman, tapi avatar orang tua itu menarik perhatianku. Avatarnya adalah sekuntum bambu hias dalam pot, sangat biasa. Namun pot tanaman biasa itu justru persis sama dengan yang ada di balkon rumahku. Tiba-tiba muncul rasa tidak nyaman yang tak terjelaskan dalam hatiku. Aku mengerutkan alis sambil mengetik, "Guru, saya ingat penerimaan di taman kanak-kanak sangat ketat. Anak yang pindah di tengah harus direkomendasikan, kan?" Dia menjawab, "Memang ada peraturan itu, kan demi keamanan anak-anak juga." "Ada masalah apa, Ayah Xiao Chan?" Aku bertanya. Saya ingin tahu orang tua mana yang merekomendasikan anak ini. Setelah pesan terkirim, tanganku yang memegang ponsel mulai gemetar tanpa sadar. Hatiku juga terasa tergelisah. Aku menekan tombol mati layar. Aku menoleh melihat sekuntum bambu hias yang hijau subur di balkon. Bambu yang ditanam Liu Ruyan sejak lama. Lebih lama dari waktu aku dan dia saling kenal. Beberapa detik kemudian, layar ponsel menyala kembali. Tertulis di sana,
sebuah cahaya. Anak itu direkomendasikan oleh Ibu Xiaochan untuk masuk sekolah. Apakah Anda tidak tahu tentang hal ini? Baiklah, memang begitu sayang. Itu adalah sebuah cahaya. Begitu hijau sampai orang merasa gelisah. Pagi berikutnya aku terbangun karena suara bel pintu. Malam tadi aku masih mengirim pesan kepada Liu Ruyan, mengingatkannya. Jangan lupa besok harus pergi bersama Xiaochan menjual tomat kecil. Meskipun aku sudah berencana memutuskan hubungan dengannya, namun dia sebagai ibu Xiaochan, aku tidak bisa membawa emosiku ke dalam kegiatan ibu anak mereka. Apalagi aku tidak ingin Xiaochan terpengaruh oleh urusan sepele ini. Malam tadi Liu Ruyan seperti marah di kuil. Setelah kembali, dia mulai mengumpulkan pakaian dengan suara berderak, menata barang bawaan, melihat aku tidak memperhatikannya, lalu tidur di kamar tamu. Setelah bel pintu berbunyi beberapa saat, tak ada yang membuka pintu. Baru saat itu aku teringat, akhir pekan adalah hari keluarga. Zhang Yi libur, maka aku bersiap membuka pintu. Begitu membuka pintu rumah, langsung terdengar suara pintu dibuka dari ruang tamu, diikuti oleh suara anak kecil yang bersemangat. "Ibu," aku mengernyitkan alis, berjalan menuju pintu. Aku melihat Liu Ruyan memeluk seorang anak kecil dalam pelukannya, menanyakan kepada orang di luar, "Kenapa kalian datang?" Orang di seberang menjawab, "Tentu saja datang untuk mengucapkan terima kasih atas kejadian semalam. Dan Aguang terus memikirkanmu." Jadi mereka berpikir untuk membawanya datang berkunjung. Pria itu tersenyum sambil menggoda dia, berkata, "Kenapa tidak menyambut kami?" Liu Ruyan menggelengkan kepala dan berkata, "Bagaimana mungkin?" Dia berkata, "Cepat masuklah." Liu Ruyan berbalik sisi. Aku melihat Ito Makoto berdiri di luar pintu. Setelah itu Makoto masuk. Dia melihat koper yang disiapkan Liu Ruyan di ruang tamu. Dia bertanya dengan bingung, "Ada apa? Apakah ini kamu? Apakah kamu ingin melarikan diri dari rumah?" Liu Ruyan menundukkan matanya. Dengan suara yang penuh rasa bersalah, dia berkata, "Aku berencana pulang dan tinggal beberapa hari." Ito Makoto langsung mengerutkan alis. Dia berkata dengan marah penuh rasa keadilan, "Apakah kamu sendiri yang ingin pergi, atau dia yang mengusirmu?" Melihat Liu Ruyan menahan bibirnya tanpa berkata, dia melanjutkan, "Baiklah, dia mengusirmu. Bukankah begitu? Suamimu ini benar-benar tidak berguna. Beruntung kamu datang dari jauh untuk menikah, tapi dia malah mengusirmu. Itulah cara dia mengendalikan. Kamu tak punya tempat pergi. Tidak ada keluarga asal yang mendukungmu. Untung hubungan kita berdua bersih dan jernih. Kalau diganti dengan pria lain yang berniat buruk kepadamu, dia mungkin akan menyerangmu." Dia berkata, "Kalau lain kali dia mengancammu lagi, kamu beritahu aku akan membantumu melawan." Dia lagi berkata, "Suamimu terlalu mengontrol. Meskipun sudah menikah, kamu tetap harus belajar menjadi besar hati. Dalam hubungan sosial, tak ada yang bisa menghindarinya, termasuk berinteraksi dengan lawan jenis. Bukan?" Liu Ruyan menahan bibirnya tanpa berkata. Meskipun aku tak bisa melihat jelas ekspresinya, namun punggungnya yang semakin lurus memberitahuku bahwa dia mendengarkan. Aku tertawa sinis. Keluar dari sudut, aku berkata, "Memang harus belajar menjadi besar hati. Tidak hanya aku yang harus belajar menjadi besar hati. Anakku juga harus belajar menjadi besar hati. Kalau tidak, biarkan dia tahu bahwa ibunya bergegas menjadi ibu bagi orang lain. Siapa tahu akan berantakan seperti apa." Wajah Liu Ruyan menjadi kaku. Tangan yang memegang cahaya itu tiba-tiba terhenti, hampir menjatuhkan orang itu. Dia menoleh dengan ekspresi canggung, berkata kepada suamiku, "Kamu berbicara di depan anak. Bisakah kamu tidak begitu menyindir?" Aku bertanya, "Bagaimana aku menyindir? Apakah aku belum cukup besar hati? Anak pertama cintamu langsung memanggilmu ibu begitu datang. Aku juga tidak mengatakan apa-apa." "Bukan begitu." Liu Ruyan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi aku memotongnya. Suaraku tetap tenang. Aku berkata, "Memang begitu." Lagi pula itu Makoto akhirnya bercerai. Cahaya itu tidak lagi memiliki ibu. Satu butuh istri, satu lagi butuh ibu. Kamu kebetulan suka membantu. Saling menginginkan itu cukup baik. Kita berdua sebaiknya segera selesaikan prosedurnya. Bagus juga bagimu, agar cepat naik pangkat. Aku sudah sangat menahan diri saat berbicara di depan anak. Tidak mengumpat, itu sudah batas kemampuanku. Wajah itu Makoto langsung tampak tidak enak. Dia menarik anak itu kembali, menyuruhnya bermain dengan cahaya di sisi lain. Setelah pergi, Ito Makoto menatapku sambil mengucapkan tiap kata dengan terhenti. "Jibuda, kamu juga seorang ayah. Bagaimana kamu bisa mengucapkan hal ini di depan anak?" Setelah selesai, dia berbalik melihat Liu Ruyan. Dia berkata,
Liu Ruyan, kenapa suamimu begitu tidak pernah offline? Anak itu begitu besar. Dia mengerti apa? Bukankah itu hanya sebuah panggilan? Apakah perlu dibesar-besarkan begitu? Liu Ruyan sangat setuju. Saat melihatku, matanya tampak agak tidak puas. Dia berkata Jiboda harus meminta maaf kepada Ito Makoto dan Yidao Guang. Kata-katamu tadi memang agak berlebihan. Mendengar kata-kata Liu Ruyan, wajah Ito Makoto tampak agak puas. Saat aku hendak berbicara, Ito Makoto menggelengkan kepala. Dia memanggil cahaya dari balkon. Dia berkata, apakah ayah Guang pernah memberitahumu tidak boleh memanggil ibu tiri sebagai ibu? Kamu bisa memanggilnya ibu Liu, atau kamu bisa memanggilnya ibu tiri, tapi tidak boleh memanggilnya ibu. Dia dengan tidak setuju berkata, tapi tante bersedia menjadi ibuku. Aku juga suka kalau tante menjadi ibuku. Ito Makoto mendengar cahaya berkata, bahwa Liu Ruyan bersedia menjadi ibunya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Namun wajahnya tetap menegur dengan keras. Ada apa denganmu? Ayah tidak lagi mendengarmu. Apakah begitu? Nada suara Ito Makoto menjadi tinggi. Cahaya, mata langsung merah, menahan mulut. Hampir, Liu Ruyan melihat itu, segera memeluknya. Dengan penuh kasih, dia mengangkat anak itu, menenangkannya. Baiklah, baiklah. Aguang, jangan menangis. Itu hanya sebuah panggilan saja. Aguang, panggil aku sesukamu, oke. Setelah itu, dia berbalik menatapku dan berkata, Jiboda, urusan ini selesai di sini. Tidak pantas mempermasalahkan hal ini dengan anak kecil. Yidao Guang memeluk leher Liu Ruyan sambil tertawa lebar. Bahkan dia mencium wajah Liu Ruyan beberapa kali. Dengan riang, dia berseru, "Ye, tante paling hebat. Aku paling suka ibu." Setelah itu, dia berbalik lagi, mengedipkan mata kepadaku sambil membuat wajah lucu. Dia berkata, "Kamu, paman nakal." Aku menjawab dengan tenang, "Biasa saja. Aku juga tidak menyukaimu. Lagi pula ibumu sudah tidak menginginkanmu lagi." Detik berikutnya, Yidao Guang tiba-tiba menangis keras. Aku hanya tersenyum. Aku berbalik dan pergi ke kamar anak. Chen Chen masih berada di dalam kamar. Aku tidak ingin dia keluar. Melihat ibunya memeluk teman sekelas yang tidak disukainya. Namun ketika berbalik, aku malah berdiri bersama anak yang memegang Ultraman di depan pintu kamar anak. Kami saling menatap. Chen Chen mengedipkan matanya yang besar. Dengan kebingungan, dia berkata, "Ayah, kenapa dia memanggil ibuku?" Setelah ibu melihat Chen Chen, Liu Ruyan segera menurunkan Yidao Guang. Wajah Ito Makoto tampak agak tidak senang. Namun dia tidak memiliki posisi untuk berkata lebih banyak. Dia hanya memegang Yidao Guang dan pergi ke balkon. Liu Ruyan berjalan menuju Chen Chen. Dia membungkuk ingin memeluk Chen Chen. Namun Chen Chen menghindar ke belakangku. Dia berkata, "Ibu, aku tidak suka dia. Dia selalu menggangguku di sekolah. Bisakah kamu membuatnya pergi?" Ji Xiaocheng memiliki sifat yang lembut. Dalam keadaan biasa, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Liu Ruyan malah mengerutkan alis dan berkata, "Xiaochan, bagaimana kamu bisa berbohong? Apakah luka di wajah Guang itu kamu yang buat? Dia sudah memberitahu ibu, kamu yang mengganggunya di sekolah." Aku langsung marah. Aku menegur dengan marah, "Liu Ruyan, apa maksudmu? Xiaochan berbohong. Kamu bahkan belum menanyai Xiaochan, padahal sudah menganggap itu kesalahannya. Siapa sebenarnya kamu? Tapi kamu tidak pergi ke sekolah. Apakah kamu tahu bagaimana dia mengisolasi Xiaochan di sekolah? Baru masuk taman kanak-kanak saja sudah belajar membuat kelompok. Kurang sebulan masuk sekolah, dia sudah menghasut teman-temannya menjadi tidak akur. Xiaochan bermain. Jika bukan karena dia merebut mainan Xiaochan, apakah Xiaochan akan menyerangnya? Ini pertama kalinya aku marah di depan anak kepada Liu Ruyan. Xiaochan bersembunyi di belakangku. Dia meraih pinggaku, berbisik, "Ayah, jangan marah. Marah itu tidak baik bagi kesehatan." Aku berbalik, tersenyum padanya, dan berkata, "Ayah baik-baik saja. Ayah hanya ingin memberitahu Xiaochan bahwa jika dia difitnah, harus membantah. Jika diperlakukan kasar, harus membalas. Kamu melakukan hal yang benar. Bagus sekali, harus dipukul." Liu Ruyan mengerutkan alis. Mendengar kata-kataku, dia memang menunjukkan rasa peduli. Dia mengulurkan tangan untuk menarik tangan Xiaochan. Namun Xiaochan menolaknya. Dia menghela napas, tampak agak kecewa sambil menatapku. Dia memanggil, "Suamiku, aku tahu kalian merasa tidak nyaman, tapi itu Makoto dan Guang tetap saja tamu. Apakah ada urusan yang bisa ditunda sampai mereka pergi? Kita bicarakan nanti." Dia berkata,
bermain-main antara anak-anak. Kenapa harus membuat semua orang terlihat buruk? Aku tersenyum sinis. Semalam aku sudah memikirkannya dengan jelas. Kata-kata Zhang Yi memang tidak salah. Pasangan suami istri seharusnya lebih banyak berkomunikasi. Namun komunikasi sebaiknya dengan orang yang tingkat pemahamannya setara. Kalau tidak, itu seperti bermain musik untuk sapi, berbicara sendiri. Bahkan jika aku bisa menahan, tapi anakku juga tidak bisa menahan. Aku membujuk Xiao Chan kembali ke kamar untuk mengambil peralatan berjualan. Setelah melihat pintu kamar anak tertutup, aku berbalik dan menatap Liu Ruyan. Dengan setiap kata terhenti, aku berkata kepada Liu Ruyan, "Mari kita bercerai." Aku serius. Liu Ruyan menatapku dengan tidak percaya. Dia bertanya kepada Jibouda, "Maksudmu apa?" Dia mengulurkan tangan untuk menarikku. Dengan sikap tegas, aku berkata, "Bercerai. Kamu pergi menjadi ibu bagi Doye Gunanegrem. Xiao Chan tidak membutuhkanmu sebagai ibu yang tidak bisa membedakan prioritas." Liu Ruyan melihat bahwa aku sangat tegas. Sikapnya langsung melunak. Nada bicaranya pun ikut melunak. Dia dengan wajah tak bersalah menggoda sambil berkata, "Suamiku, kenapa kau mengatakannya? Bagaimana bisa begitu cepat mengajukan cerai? Sudah, ya, aku berjanji padamu. Mulai hari ini, aku akan menjaga jarak dengan Ito Makoto. Bagaimana? Setuju tidak? Aku tidak akan kembali." Aku melepaskan Liu Ruyan. Berbalik, menarik Xiao Chan yang membawa keranjang kecil. Setelah Xiao Chan keluar, Liu Ruyan pun secara sadar mengalihkan pembicaraan. Dia mengangkat Xiao Chan dan berkata, "Xiao Chan tadi, Ibu salah. Sebagai ganti rugi, Ibu akan menemanimu ke balkon untuk memetik tomat kecil. Setuju?" Ternyata Xiao Chan tetap suka pada ibu. Meskipun wajahnya tampak marah, namun dia tidak menolak. Liu Ruyan memeluk Xiao Chan dan tersenyum padaku. Menggerakkan bibirnya berkata, "Maaf ya, aku tidak menanggapinya." Berbalik kembali ke kamar untuk ganti baju. Tapi saat aku baru masuk pintu kamar, aku langsung mendengar tangisan Xiao Chan dari luar. "Tomat kecilku, Idao Guang." Idao Guang memetik semua tomat kecil yang ditanam Xiao Chan di balkon, mencabutnya sampai akar, membuangnya ke lantai, menginjaknya hingga hancur. Lantai dipenuhi jus tomat kecil. Setelah Xiao Chan melihat tomat kecil yang dirusak, dia menangis terisak-isak. Dia meraih dan menjatuhkan Idao Guang. Idao Guang, saat mundur, ia menabrak pot tanaman di balkon, memecahkan pot keramik menjadi berantakan. Potongan yang terbang melukai tangan kecil Xiao Chan. Melihat aku bergegas datang, Xiao Chan sangat merasa bersalah. Dia melompat ke pangkuanku, menangis terisak-isak sambil merokok, sambil menunjuk tomat kecil yang dirusak di balkon, berkata, "Ayah, cahaya itu merusak semua tomat kecilku." Tomat kecil di balkon semuanya ditanam sendiri oleh Xiao Chan. Untuk ikut serta dalam pasar loak kali ini, dia sudah menyiapkannya sangat lama. Aku menepuk punggung Xiao Chan untuk menghiburnya. Namun Xiao Chan tetap sangat sedih. Dia berkata, "Ayah, aku tidak suka cahaya itu. Biarkan dia pergi. Aku tidak ingin dia datang ke rumah untuk bermain." Aku mengangguk. Aku berbalik menatap Liu Ruyan. Baru kusadari Liu Ruyan sama sekali tidak menatap Xiao Chan sekalipun. Air mata menggenang di sudut matanya. Dia menatap dengan mata merah mengelilingi, menatap pot tanaman yang pecah di tanah. Di samping itu, Ito Makoto juga menatap pot yang pecah dengan rasa kecewa. Dia berjongkok untuk mengambilnya. Dia berkata, "Pot ini aku berikan saat pertama kali mengungkapkan perasaanku padamu. Aku benar-benar tidak menyangka. Setelah putus, kamu masih merawatnya. Tapi sekarang tetap saja pecah." Liu Ruyan, apakah ini berarti Liu Ruyan mengulurkan tangan untuk menghentikan itu? Dia menghirup napas lalu mengucapkan selamat tinggal. "Cukup, barang yang pecah tetap pecah." Aku menatap adegan ini dengan tertawa. Hingga hari ini, baru kusadari asal-usul pot ini. Selama bertahun-tahun ini, kami pindah rumah 3 kali. Setiap kali, Liu Ruyan selalu membawa pot ini. Suatu kali, pot itu terjatuh oleh pekerja perusahaan pindahan. Setelah Liu Ruyan mengetahuinya, dia berani keluar hujan untuk mengambilnya kembali. Aku pernah menanyakannya kepadanya, siapa sebenarnya yang memberi pot sukulen ini? Bisa membuatnya begitu peduli? Liu Ruyan menjawab dengan santai. Dia berkata, hanya seorang teman saja, tidak terlalu memperhatikannya, hanya merawatnya selama bertahun-tahun, hingga tumbuh rasa sayang, membuangnya. Sayangnya, hari ini aku baru menyadari bahwa dia sebenarnya memiliki perasaan pada pot itu. Dia sebenarnya tidak bisa melepaskan orang yang memberikannya pot itu. Sungguh menjijikkan. Liu Ruyan merasa sedih melihat pot itu pecah, tetapi dia tidak menyadari tangan Xiao Chan terluka. Sebaliknya,
dia menegur Xiao Chan. Xiao Chan meminta maaf kepada paman dan Aguang. Xiao Chan dengan gugup menjelaskan kepada Liu Ruyan bahwa dia dulu-dulu merusak tomat kecilku. Tomat-tomat kecil itu adalah yang ibuku dan ayahku rawat dengan penuh perhatian selama bertahun-tahun. Bukan aku yang melakukan kesalahan. Mengapa aku harus minta maaf? Ito Makoto menarik Liu Ruyan, berkata, tidak. Tidak, hari ini aku dan Aguang seharusnya tidak datang. Ito Makoto bertindak, ingin membawa cahaya bersamanya. Tetapi Liu Ruyan menghentikannya. Suara Liu Ruyan yang tak kenal ampun memotong tangisan Xiao Chan. Dia mengatakan Ji Xiao Cheng harus meminta maaf. Ibu tidak ingin berbicara. Kedua kalinya, Xiao Chan terkejut oleh teriakan itu. Bahkan tangisnya tercekik di tenggorokan. Dia menengok ke atas dengan tak percaya pada Liu Ruyan. Namun di hadapan ibunya, dia hampir menyerah. Namun ketika mulut Xiao Chan bergetar siap meminta maaf, aku malah meraih tangan untuk menghentikannya. Liu Ruyan menatapku dengan tidak senang. Dia berkata, Ji Bauda, Xiao Chan sekarang begitu tidak patuh karena kamu terlalu memanjakan dia. Kamu tidak peduli apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Kamu tidak menghentikannya. Suatu hari nanti dia akan menimbulkan bencana besar. Kamu akan menyakitinya. Aku tersenyum sinis. Lalu aku mengangkat tangan dan menampar wajah Liu Ruyan. Aku berkata, aku memang memanjakannya. Bagaimana? Apakah selama dia tidak melakukan apa yang kamu inginkan, itu berarti tidak mendengarkan? Selama tidak sesuai dengan keinginanmu, itu berarti menyakitinya. Kamu bahkan bilang aku terlalu mengontrol. Tolong dulu kurangi kontrolmu terhadap anak-anak. Aku melanjutkan, selama tidak melanggar prinsip dasar, aku akan membuat Chen Chen senang. Bagaimana caranya? Supaya dia tidak selalu menahan diri dan menelan rasa sakit. Juga tidak sampai dia tumbuh menjadi seperti kalian yang tak logis, yang memaksa secara moral. Liu Ruyan terkejut karena pukulan itu. Dia membeku di tempat. Itoshiro melihat aku bertindak, langsung berlari ke depan Liu Ruyan. Dia berteriak marah. Ji Buddha, bagaimana kamu bisa memukul orang? Dia berkata, tidak mau minta maaf saja sudah cukup. Aku juga tidak berniat mempermasalahkan anak. Lagi pula aku berbeda dengan pria sepertimu yang selalu mempermasalahkan wanita. Wanita itu untuk dimanja, bukan untuk dipukul. Aku tertawa sinis. Aku mengangkat tangan dan meninju dia. Pukulan itu sangat kuat dan sangat tiba-tiba. Sampai wajah Ito Makoto terlempar ke samping karena pukulan itu. Dia menutup wajahnya dengan tak percaya menatapku. Aku tersenyum dan berkata, kamu tidak mempermasalahkan. Apa hakmu untuk mempermasalahkan? Kamu terus-menerus hanya membicarakan laki-laki. Kalian laki-laki menonjolkan diri. Aku tidak pernah memukul wanita atau anak-anak. Sayangnya Liu Ruyan bukan anak-anak. Kamu juga bukan wanita. Mau anakku meminta maaf kepada kalian? Kalian itu apa? Sih, kalian juga pantas menjadi hina. Tapi harus ada batasnya. Sebelumnya aku terus menahan. Kalian tidak mau berkelahi di depan Xiao Chan. Tapi karena kalian begitu tidak punya rasa malu, di depan anak, kalian mulai mengenang masa lalu. Kalau begitu, aku tidak keberatan menampakkan wajahku. Biarkan Xiao Chan melihat apa sebenarnya kalian berdua yang menjijikan. Ekspresi di wajah Liu Ruyan perlahan retak. Dia tetap peduli pada citra dirinya sebagai seorang ibu. Dia berkata cukup, Ji Bauda. Jangan ngomong-omong kosong di depan anak. Yidao Guang juga berlari dari belakang Ito Makoto, menerjangku dengan serangkaian pukulan. Aku tanpa ragu mendorong orang itu. Yidao Guang terjatuh ke dalam tumpukan saus tomat. Pakainya penuh dengan saus tomat merah. Sangat memalukan. Aku menatapnya dari atas, berkata dengan nada menentang. Benar-benar terlalu berani. Seperti ayahmu. Bodoh dan jahat. Yidao Guang menangis dengan suara lebih keras daripada sebelumnya. Aku berbalik dan mengangkat Xiao Chan. Tanpa menoleh, aku berjalan keluar. Xiao Chan mengusap air matanya di pelukanku. Suaranya masih terdengar agak sedih. Dia berkata, ayah, kita tidak mau ibu lagi ya? Aku menatap Xiao Chan. Hatiku bergetar tiba-tiba. Seorang anak harus sangat kecewa untuk secara sukarela meninggalkan ibunya. Aku menghapus air mata di sudut matanya. Aku menepuk punggungnya. Dengan suara pelan, aku berkata, baik, tidak lagi. Hari itu, aku tetap membawa Ji Chen Chen ke pasar loak. Setelah merawat luka di tangannya, aku mengemudi membawanya ke rumah tua. Meskipun si tomat kecil sudah tidak ada, tetapi masih banyak barang tak terpakai di rumah tua itu, yang bisa dibawa ke pasar loak untuk dijual. Ji Chen Chen memang masih anak kecil. Setelah tiba di pasar loak dan bertemu teman baiknya, dia langsung kembali penuh semangat. Melihatnya berteriak keras bersama anak-anak lain, aku sungguh merasa lega. Ternyata anakku lebih kuat daripada yang kupikirkan. Di pasar loak,
Aku bertemu mantan rekan kerja. Dia berkata bahwa dia sudah bercerai karena istrinya selingkuh. Namun gugatan itu kalah. Anaknya diberikan kepada pihak wanita. Sekarang dia hanya bisa bertemu anaknya pada akhir pekan. Aku bertanya padanya mengapa gugatan itu kalah. Aku menjawab, "Maaf ya, aku tidak bermaksud menyinggung. Tidak takut kamu mengolok-olok. Sekarang aku juga menghadapi masalah yang dulu kamu alami." Sebagai ayah, dia menyatakan sangat mengerti perasaanku dan sangat bersedia membantu aku. Dia berkata, ketika dulu mengetahui istrinya selingkuh, hanya ingin bercerai, lupa mengumpulkan bukti, langsung mengajukan gugatan ke pengadilan dengan 1 tiket kapal. Di pengadilan, istrinya bersikeras bahwa dia tidak berselingkuh. Selain itu, anak kecil biasanya lebih bergantung pada ibu. Akhirnya hakim, berdasarkan berbagai pertimbangan, menetapkan anak itu diberikan kepada pihak wanita. Setelah mengatakannya, dia menghela napas panjang. Dengan pelan, kata demi kata, dia berkata, harus berperang hanya pada pertempuran yang pasti menang. Mendengarkan kata-katanya, aku mengangguk dengan serius. Sambil dalam hati berkata pada diriku sendiri, kita harus melawan hanya pada pertempuran yang pasti menang. Setelah pasar selesai, Liu Ruyan datang. Dia bersandar di samping mobilku, memegang sebuah mainan raksasa. Kotaknya berisi 1 set mainan Transformers favorit Shao Chan. Dia datang untuk berdamai. Liu Ruyan bertanya, kamu sudah tenang? Shao Chan melihat apa yang dibawa ibu untukmu. Shao Chan suka itu. Shao Chan menatap mainan itu. Matanya bersinar. Namun begitu mendengar suara Liu Ruyan, senyum di wajahnya kembali pudar. Dia berkata, aku tidak mau melanjutkan. Dia menggenggam tanganku. Dia berkata, Bapak, kita pergi. Antusiasme Liu Ruyan menguap. Lihat, aku akan naik mobil dan pergi. Liu Ruyan segera menahan tanganku. Seperti saat kita berpacaran dulu, menggoyangkan tanganku, menyayangi aku dengan manja. Dia berkata, suamiku, aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku, kali ini, boleh tidak? Aku berkata dengan rasa bersalah. Untuk meminta maaf, aku memasak sepanjang sore ini. Semua itu makanan yang kamu dan Shao Chan suka. Dia mengangkat kakinya lagi. Dengan suara pelan ia berkata, aku juga khusus membeli beberapa pakaian. Malam ini aku akan memperbaiki semuanya dengan baik. Jangan marah lagi, oke? Ya, aku secara halus menolak tangan Liu Ruyan. Aku bertanya, bagaimana dengan itu Makoto? Liu Ruyan menggelengkan kepala dan berkata, aku mengusirnya. Orang yang suamiku tidak mengizinkanku berhubungan. Mulai sekarang aku pasti tidak akan berhubungan lagi. Dia dengan wajah serius berkata, aku bersumpah, aku memang tidak ada apa-apanya dengan dia. Kalau nanti aku masih berhubungan dengannya, aku akan pergi. Aku akan ditabrak mobil, kan? Aku langsung mengangkat tangan dan menggoda. Mobil ini bukan urusanmu. Jangan sembarangan bicara. Melihat aku bercanda, ketegangan di wajah Liu Ruyan sedikit mereda. Dia tertawa kecil, tertawa keras. Dia manja berkata, suamiku, apakah kamu benar-benar mengerti kesalahanku? Janji tidak akan memarahi aku lagi. Setuju tidak? Aku mengangkat bahu. Liu Ruyan mengira aku setuju. Dia berkata, jangan katakan hal seperti perceraian di masa depan. Jangan sembarangan mengatakannya. Kamu tidak tahu betapa takutnya aku sore tadi. Aku menatap wajah Liu Ruyan. Hatiku tak bisa tidak merasa sinis. Waktu tidak meninggalkan bekas di wajah ini. Namun jiwa di balik tubuh ini sudah penuh luka. Setelah naik mobil, aku tidak membiarkan Liu Ruyan duduk di kursi penumpang depan seperti biasanya. Melainkan Shao Chan duduk di sampingku. Liu Ruyan menanyakan apakah aku masih marah padanya. Aku tersenyum dan berkata tidak. Liu Ruyan tidak bertanya lagi. Di dalam mobil, aku menerima sebuah pesan singkat. Avatar tanaman pot itu muncul pesan baru. Dia berkata, apakah Jibode melihat kerutan pada rok istrimu? Kamu pintar. Semalam, pada pertemuan pertama, kamu sudah melihat maksudku. Tapi apa gunanya? Aku dan Liu Ruyan sudah sangat mengenal satu sama lain. Dulu bahkan kami pernah tidur bersama. Jika aku harus bersaing denganmu, apakah kamu pikir kamu bisa menang? Lalu muncul sebuah gambar. Itu adalah pakaian dalam Liu Ruyan. Dia berkata, aku tunjukkan hasil buruanku kepadamu. Dia berkata, kamu tidak cukup bagus. Hanya aku yang bisa memuaskannya. Terakhir, ada stiker emoticon tertawa sambil menutup mulut. Kau belum nyetir? Sayang, kamu lagi lihat apa? Tertawa begitu senang. Tiba-tiba terdengar suara Liu Ruyan dari belakang. Aku mengangkat kepala dan menatapnya melalui kaca spion. Dengan nada tenang, aku berkata, tidak ada apa-apa. Aku sedang mengobrol dengan teman. Aku menyimpan rekaman layar. Sebagai bukti,
Setelah menyimpan rekaman, aku mengirim rekaman suara Liu Ruyan yang tadi berkata padaku di gerbang pasar. Kepada itu Makoto, aku mengirimnya ke pencuri pakaian dalam itu. Kamu terlalu menahan diri, kan? Berhenti berkhayal di sini. Kamu membuat cerita buatku main-main. Setelah pesan si badut terkirim, ponsel bergetar terus-menerus. Aku menyalakan mobil dengan wajah tanpa ekspresi. Itu membuatku kehilangan pertahanan. Begitulah ketahanan mentalku. Masih ingin melawanku. Setelah makan, aku memberi Liu Ruyan dan Xiao Chan. Kami berfoto bersama. Liu Ruyan tentu saja sangat bersedia. Setelah foto selesai, aku langsung mengunggahnya ke Moments. Pei Wen, yang makan 3 kali sehari bersama kalian, Liu Ruyan, adalah yang pertama memberi suka. Dia mengira aku sudah sepenuhnya memaafkannya. Tapi dia tidak tahu. Saat aku pergi ke toilet di tengah jalan, hampir muntah keluar. Beberapa kali saat makan hampir tidak tahan. Aku hampir melempar piring ke wajahnya. Jika bukan demi memperjuangkan hak asuh Xiao Chan 100%, aku tidak mau menghabiskan 1 detik pun bersamanya. Saat malam memberi Xiao Chan cerita sebelum tidur, dia menatapku dengan tidak puas. Dengan wajah polos dia berkata, "Ayah, kamu penjilat ya?" Aku tertawa terbahak-bahak. Aku menyentuh kepala kecilnya yang nakal dengan jari. Xiao Chan mengejek dengan suara sinis. Katanya di internet, penjilat tidak akan berakhir baik. Ayah, bisakah kamu tidak menjadi penjilat? Melihat wajahnya yang penuh ketulusan, hatiku terasa lega. Anak ini tidak dibesarkan sia-sia. Beberapa hari berikutnya, Liu Ruyan hampir terus berada di rumah. Dia mulai memasak seperti dulu, membersihkan rumah dan berbagai aktivitas keluarga. Sepertinya dia sungguh serius menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Jika aku tidak melihat pesan chat yang dikirim itu Makoto, aku benar-benar mengira dia sedang berubah menjadi lebih baik. Namun pada hari ketiga, itu Makoto mulai mengirimkan chat mereka kepadaku. Liu Ruyan mengirimkan, "Kamu, tunggu dulu. Setelah beberapa saat, keraguannya hilang. Aku akan datang menemuimu. Saat itu kita akan pergi ke hotel di tepi laut yang dulu kami kunjungi saat bulan madu. Aku rindu kamu." Dia tampaknya belakangan ini moodnya lebih baik. Dia bahkan mengajakku pergi menonton film. Sepertinya kita akan segera bertemu lagi. Bagaimana aku mengatakannya? Jibauda. Dia hanya suka pamer saja. Sebenarnya di dalam hatinya dia masih mencintaiku. Saat dulu melamarku, dia menyerahkan semua wewenang keuangan kepadaku. Jika dia bercerai denganku, dia tidak hanya kehilangan istri, tetapi juga kehilangan orang dan harta. Mengajukan perceraian bukan untuk memancing amarah, melakukannya untuk menarik perhatianku. Aku sudah melihatnya sejak lama. Yang paling membuatku jijik adalah, itu Makoto mengusulkan agar Liu Ruyan menceraikanku. Liu Ruyan menjawab seperti ini. Dia berkata, "Itu Makoto, jangan berpikir lagi. Aku masih bisa membedakan antara cinta dan realitas. Aku tidak mungkin menceraikan Jibauda." Itu Makoto menanyakan mengapa Liu Ruyan. Sebenarnya aku juga ingin tahu mengapa dia berselingkuh dan memutuskan hubungan dengan itu Makoto, tetapi tetap selalu membawa obat yang dia butuhkan. Mengapa dia tidak mau bercerai? Liu Ruyan malah menjawab bahwa Jibauda adalah anak yatim. Dia sepenuhnya menghabiskan semua uang yang diperoleh di rumah ini untukku. Jika bercerai dengannya, siapa yang akan membesarkan anak? Bisakah kamu? Itu Makoto dengan puas mengejakku. Di mata Liu Ruyan, kamu hanyalah mesin ATM. Orang yang dia cintai adalah aku. Bahkan uang sekalipun dia tidak mau biarkan aku menggunakannya. Aku merasa itu lucu. Mereka semua sudah pernah bercerai. Lalu mengapa masih begitu kekanak-kanakan? Setelah melihat jawaban Liu Ruyan, aku pun benar-benar mengerti. Ternyata di dalam hatinya, aku hanyalah mesin penarikan gratis. Ternyata pernikahan kita begitu absurd. Setelah membaca berita tentang itu Makoto, aku berbalik. Lalu Liu Ruyan menunjukkan kesetiaannya di depanku. Dia menyebut itu Makoto sebagai orang miskin. Rekaman tentang orang tak berguna ini aku kirimkan ke siapapun yang mau mendengarnya. Ada banyak cara untuk membuat orang terkejut, namun satu pukulan ke kapas adalah cara yang paling langsung menyentuh hati. Tak lama kemudian, ponsel Liu Ruyan berbunyi. Nada deringnya terdengar cemas. Liu Ruyan mengambil ponselnya dan pergi ke balkon. Melalui pintu kaca, aku melihatnya tampak sangat cemas menjelaskan. Kali ini tampaknya api di ujung telepon tidak bisa dipadamkan. Liu Ruyan dengan terburu-buru membuka pintu kaca. Begitu masuk, dia langsung memakai sepatu dan bersiap keluar. Dia berkata sahabat suaminya mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit. Aku harus segera pergi melihatnya. Aku bertanya,
benarkah? Aku bahkan malas mengangkat kelopak mataku. Liu Ruyan sangat cemas seperti terbakar. Dia menunjukkan catatan panggilan di ponselnya kepadaku. Catatan panggilan pertama berisi catatan Ting-Ting. Ternyata sahabat Liu Ruyan memang Shu Ting-Ting. Dia berkata, "Sekarang kamu percaya, kan? Benar-benar dirawat di rumah sakit." Aku tidak mengungkapkannya. Aku tersenyum lembut padanya. Aku berkata, "Tidak ada yang dikatakan. Kalau tidak percaya, pergilah cepat. Jangan biarkan orang menunggu terlalu lama." Kata-kataku belum selesai. Liu Ruyan sudah bergegas keluar dari pintu kamar tidur. Dia dengan tergesa-gesa menelpon Shu Ting-Ting. Dia berkata, "Ah Cheng, aku akan datang menemuimu sekarang." Setelah melihatnya pergi, aku pergi ke kamar anak. Setelah membangunkan Xiao Chan, aku mengantarkannya ke rumah teman. Xiao Chan melihat 2 koper dengan wajah bingung. Dia bertanya kepada ayah, "Kita mau kemana?" Aku mengelus kepalanya. Sebelum mengambil langkah terakhir, aku tetap dengan serius menanyakan kepada Xiao Chan, "Jika orang tua Xiao Chan bercerai, kamu akan memilih siapa?" Selama periode ini, Liu Ruyan sangat baik kepada Xiao Chan. Hubungan ibu anak mereka sudah banyak pulih. Xiao Chan akan dengan sukarela memanggil Liu Ruyan mama. Jadi hatiku masih agak gelisah. Xiao Chan justru dengan wajah serius. Dia menengadah dan bertanya padaku. Dia sudah pergi mencari ayah cahaya, kan? Kali ini aku tidak menyembunyikan apa-apa. Juga tidak lagi menipu diriku. Aku mengangguk sambil menatap Xiao Chan dengan hati yang sakit. Xiao Chan malah seperti anak besar, meraih tanganku. Dengan nada tegas, dia berkata, "Aku baik-baik saja dengan ayah." Aku memanggil pengacara yang ditunjuk. Selain itu, 3 atau 5 teman mengemudi sampai di depan rumah itu Makoto. Teman-teman sudah menyiapkan peralatan rekaman sebelumnya. Mungkin langit juga berpihak padaku. Saat naik ke atas, kami kebetulan bertemu kurir pengantar makanan yang menuju rumah itu. Teman langsung merebut kurir dan kantong kertas kuning yang dipegangnya. Mereka dengan paksa membuka beberapa kotak kecil berwarna biru yang jatuh dari dalam. Kurir melihat barang di tanah. Telinganya memerah. Sebelum kurir itu meledak, aku menjelaskan latar belakang kejadian itu kepadanya. Kurir itu adalah orang yang berkeadilan. Dia merasa marah untukku. Memukul dadanya, dia berjanji, "Tenang saja, aku pasti bantu kamu membuka pintu nanti." Di sekitarnya ada teman-temanku. Mengantarkan makanan memang membosankan bagi kami semua. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa mengumpulkan orang untukmu. Tentu saja tidak keberatan. Aku ingin sekali mengoyak kulit wajah Liu Ruyan dan yang lainnya, menggosoknya di tanah. Ternyata semua orang memang suka mengintip. Tidak lama kemudian, lorong itu dipenuhi sekelompok minion kecil, masing-masing dengan wajah penuh kemarahan. Kurir pengantar makanan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian terdengar suara perempuan serak dari dalam. Pintu membuka bahu Liu Ruyan, terbuka di luar. Tubuhnya hanya dibalut handuk mandi. Di lehernya penuh bekas ciuman. Kelihatannya foreplay-nya cukup banyak. Saat melihatku pada saat itu, seluruh tubuhnya membeku. Dia berbisik gemetar, "Suamiku, kenapa kamu datang?" Yang menanggapi Liu Ruyan adalah banyak kamera pengawas, dan juga tamparan berat dariku. Aku bertanya kepada Shu Ting-Ting, sejak kapan dia tinggal di rumah itu. Liu Ruyan masih tidak punya rasa malu. Di rumah berpura-pura menjadi istri dan ibu yang baik. Ternyata dia berbalik kepala dan lari ke rumah sahabat pria untuk bercinta secara rahasia. "Kenapa kamu begitu hina? Apakah kamu tahu hari apa ini? Hari ini adalah ulang tahun Xiao Chan. Kamu melupakan ulang tahun anakmu, tapi tidak melupakan mengirim hadiah dari jauh. Kamu benar-benar tidak punya muka." Liu Ruyan ingin menarikku. Dia berkata, "Suamiku, dengarkan penjelasanku." Kata-katanya belum selesai. Tiba-tiba terdengar suara pria dari dalam rumah. Hanya terdengar itu Makoto berkata, "Ruyan, kamu bawa makanan delivery? Kenapa berisik sekali?" Akhirnya ada sedikit reaksi. Sekarang harus mulai lagi dari awal. Detik berikutnya, aku mendorong Liu Ruyan dengan keras. Sambil membawa kurir makanan, aku masuk ke dalam. Dengan suara pang, aku menendang pintu kamar tidur terbuka. Saat itu Makoto berbaring bersih di tempat tidur. Dengan wajah kebingungan menatapku. Aku berlari ke arahnya. Satu pukulan menghantam wajahnya. Rasa sakit memicu keinginannya untuk melawan. Dia mengacungkan tangan ingin membalas. Namun detik berikutnya, beberapa kurir makanan langsung berlari menahannya. Mereka semua menyarankannya, "Jangan terlalu emosional. Bicarakan dengan baik." Di tengah kekacauan, aku terus mengayunkan tinju. Beberapa teman juga memanfaatkan kesempatan untuk menendang. Liu Ruyan menahan lenganku.
ingin menghalangi, tapi aku mendorongnya dengan keras. Dia terjatuh ke tanah. Saat bangkit, handuk mandi juga terlepas. Teman mengangkat kamera dan merekam seluruh adegan. Tetangga di koridor mendengar keributan penangkapan selingkuh. Mereka pun keluar untuk menonton. Saat itu Liu Ruyan telanjang. Untuk menyelamatkan sisa harga dirinya, dia terpaksa memeluk kepala dan berjongkok di sudut dinding. Meskipun orang di sekitarnya berusaha menariknya, dia tidak mau bergerak sedikit pun. Tidak lama kemudian, itu Makoto juga aku tarik keluar dari kamar tidur. Keduanya begitu saja, sejuk dan lega. Mereka berdua memeluk kepala dan berjongkok di sudut dinding bersama. Mereka tampak kacau seperti anjing. Orang tua Liu Ruyan datang terburu-buru. Ayahnya, begitu melihat kondisi Liu Ruyan, nyaris tidak dapat menghembuskan napas. Ibunya Liu Ruyan adalah seorang pengacara perceraian. Dalam situasi seperti ini, dia paling tahu apa akhir yang akan terjadi. Dia menangis sambil memarahi Liu Ruyan. Liu Ruyan, kau benar-benar kebingungan. Liu Ruyan menundukkan kepala, tak berani menatap orang tuanya. Dia tetap diam tanpa sepatah kata. Akhirnya masalah ini berujung ke kantor polisi. Di dalam kantor polisi, Liu Ruyan berlutut di lantai, menangis terisak-isak, memohon agar aku memaafkannya, mengeluarkan Shao Chan, mengatakan bahwa Shao Chan tak boleh tanpa ibu. Aku mengeluarkan ponsel dan memutar sebuah rekaman untuknya. Jika orang tua Shao Chan bercerai, siapa yang akan kau pilih? Dia pergi mencari ayah cahaya, kan? Aku dan ayah Liu Ruyan menatap dengan tidak percaya. Dia berkata itu tidak mungkin. Shao Chan kemarin masih berkata dia memaafkanku. Aku tersenyum sinis. Mungkin saja, mungkin Shao Chan sudah siap memaafkanmu. Tapi apa yang kau lakukan lagi? Aku berkata kepada Liu Ruyan, aku punya satu pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan padamu. Liu Ruyan menatapku dengan mata merah. Aku berkata, jika di masa depan Shao Chan bertemu seseorang sepertimu, apa yang akan kau lakukan? Kalimat itu seperti menambah beban terakhir pada Liu Ruyan. Dia menundukkan kepala dengan rasa malu. Dengan suara bergetar, dia berkata, baiklah, aku setuju untuk bercerai. Pada hari ketika kami menerima surat cerai, Shao Chan seperti anak dewasa, tersenyum dan berkata padaku, ayah, aku mencintaimu. Liu Ruyan menggosok tangannya. Dengan gugup ingin mengucapkan satu kalimat kepada Shao Chan, tapi dia baru saja hendak berbicara. Shao Chan langsung berbalik bersama aku turun tangga. Liu Ruyan mengumpulkan keberanian dan memanggil Shao Chan. Dia berkata, Shao Chan, bisakah kamu memanggil ibu sekali lagi? Shao Chan berhenti, berbalik melihatnya. Dia berkata, Bu Liu, dia Yi Guang sebenarnya anakmu. Setelah kata-kata Shao Chan selesai, Liu Ruyan hampir kehilangan keseimbangan. Aku dan Shao Chan tidak berniat menolongnya. Kami turun tangga dengan cepat, naik mobil dan pergi. Tidak lagi menoleh ke belakang. Setelah mengurus perceraian dengan Liu Ruyan, aku tidak pernah lagi melihat Liu Ruyan. Saat Song Xiao Chen pergi ke taman kanak-kanak, guru berkata bahwa Yi Guang dikeluarkan dari taman kanak-kanak karena kejadian hari itu terlalu besar. Kota C memang sebesar itu. Tidak lama kemudian, rumor menyebar di komite orang tua. Semua orang menolak Yi Guang. Siswa seperti itu masuk. Taman kanak-kanak akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Yi Guang. Guru juga berkata, pada hari Yi Guang dikeluarkan, orang tua kandungnya berada di sekolah. Mereka juga membawa laporan pemeriksaan. Mereka mengatakan anak ini sama sekali bukan anak itu Makoto. Mereka memaksa membawa Yi Guang naik mobil. Itu Makoto mengejar di belakang seperti orang gila. Ternyata tidak berlari jauh. Ia tertabrak oleh sepeda motor yang tiba-tiba melaju dan terlempar. Orangnya tidak mati, masuk rumah sakit. Karena dia muncul begitu saja, maka pengemudi sepeda motor hanya melakukan tindakan kemanusiaan. Dia membayar sedikit biaya medis. Itu saja. Namun banyak biaya selanjutnya tetap harus ditanggung oleh itu Makoto sendiri. Setelah tabungannya habis, dia mulai menjual rumah untuk biaya pengobatan. Uang hasil penjualan rumah habis. Dia mulai menggalang dana di Waterdrop secara online. Namun ketika orang mengklik dan melihat itu adalah dia, mereka tidak hanya enggan menyumbang, malah mereka melaporkannya. Tidak sampai 2 hari, saluran penggalangan dana Waterdrop-nya ditutup paksa. Akhirnya tanpa uang, dia dikeluarkan dari rumah sakit. Dia juga mencoba meminta bantuan kepada Liu Ruyan dan teman-teman lamanya. Namun semuanya menolaknya. Bahkan ada yang menambah beban. Mereka memposting riwayat cat peminjaman uangnya di media sosial sambil mengejek. Semua ini dikirim kepadaku oleh beberapa teman bersama yang hanya ingin mengumpulkan gosip. Setelah itu,
Kami tidak tahu apa yang terjadi. Mendengar kabar Liu Ruyan lagi adalah kabar kematiannya. Insiden memergoki perselingkuhan malam itu memberi dampak yang sangat besar padanya. Sejak hari itu, dia mulai menolak berinteraksi dengan pria. Dia mencoba mencari lagi. Namun orang lain, begitu mendengar pasangan jodohnya adalah dia, langsung menumpahkan kopi dan pergi. Dia pernah berbelanja berlebihan, berutang banyak. Setelah bercerai dariku, tidak menemukan pria yang membantu melunasi hutangnya. Lubang hutang semakin membesar. Beberapa kreditur, demi menagih, mencetak foto Liu Ruyan yang terlihat memalukan malam itu, menempelkannya di depan rumahnya. Tak lama kemudian Liu Ruyan mulai takut bertemu orang. Saat berjalan di jalan, orang lain menatapnya sekilas. Dia merasa semua orang sedang membicarakannya. Dia mulai tidak keluar rumah. Semua urusan berantakan dilemparkan kepada orang tuanya untuk diurus. Saat perceraian, karena dia pernah memindahkan dan menghambur-hamburkan harta keluarga terlalu banyak, ditambah lagi fakta perselingkuhannya, aku hampir mengambil semua tabungan dan properti. Selain hutang, Liu Ruyan tidak memiliki apa-apa. Hampir tidak ada yang tersisa. Awalnya hidupnya sudah berantakan, namun dia tidak ingin melakukan apapun lagi. Setiap hari dia mengurung diri dan minum. Xiaomin menjalani hari-harinya. Hal ini membuat orang tua dia juga tidak ingin mengurusnya lagi. Jadi orang pertama yang menemukan Liu Ruyan tewas karena jatuh dari gedung, bukan orang tuanya, melainkan petugas kebersihan. Petugas kebersihan itu langsung mengutuk nasib sial. Saat mendengar berita itu, aku sedang menemani Xiao Chan menyeram tomat kecil. Putaran baru pasar loak akan segera dimulai. Kali ini Xiao Chan masih ingin menjual tomat kecil. Aku melihat tomat kecil yang sudah berbunga dan melamun sedikit. Xiao Chan meraih pinggiran bajuku. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Aku kembali sadar, menepuk kepala kecilnya. Aku berkata, ayah sedang berpikir mengapa anakku begitu hebat.